Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhalisa dengan NIM 2511102431204. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ragam bahasa Indonesia. Baik, yang pertama ada ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi atau perbedaan penggunaan bahasa yang muncul karena adanya perbedaan situasi, penutur, tujuan komunikasi, serta media yang kita gunakan. Walaupun bahasa Indonesia memiliki sistem yang sama dan dipahami oleh semua penuturnya, dalam kenyataannya penggunaan bahasa bisa berbeda-beda. Hal ini terjadi karena masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda, seperti daerah, pendidikan, usia, dan status sosial. Selain itu, bahasa juga digunakan dalam berbagai kegiatan dan situasi yang berbeda. Misalnya, bahasa yang digunakan saat berbicara dengan teman tentu berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam pidato atau dalam penulisan karya ilmiah. Inilah yang menyebabkan munculnya berbagai ragam bahasa. Faktor penyebab ragam bahasa. Keragaman bahasa muncul karena beberapa faktor, yaitu ada perbedaan daerah atau wilayah tempat tinggal penutur, perbedaan waktu atau perkembangan zaman, perbedaan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan, perbedaan situasi komunikasi, misalnya situasi resmi atau santai. Yang terakhir ada perbedaan media komunikasi, seperti lisan atau tulisan. Ragam bahasa dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal, yaitu penutur, pemakaian, tingkat keformalan, dan media yang digunakan. Yang pertama ada ragam bahasa berdasarkan penutur. Dalam ragam ini terdapat beberapa jenis variasi bahasa. Yang pertama adalah idiolek, yaitu ciri khas bahasa yang dimiliki oleh setiap individu. Setiap orang memiliki gaya berbicara yang berbeda, misalnya dari warna suara, pilihan kata, atau cara menyusun kalimat. Yang kedua ada dialek, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok masyarakat di daerah tertentu. Perbedaan dialek biasanya terlihat dari logat atau cara pengucapan, misalnya logat orang Jawa, logat orang Makassar, atau logat orang Jakarta. Yang ketiga ada kronolek atau dialek temporal, yaitu variasi bahasa yang dipengaruhi oleh perkembangan waktu atau zaman. Bahasa yang digunakan pada masa lalu tentu berbeda dengan bahasa yang digunakan pada masa sekarang, terutama dari segi kosakata. Yang terakhir, yang keempat adalah sosiolek atau dialek sosial, yaitu variasi bahasa yang dipengaruhi oleh status sosial penuturnya, seperti pendidikan, pekerjaan, usia, dan kondisi ekonomi. Selanjutnya, ragam bahasa berdasarkan pemakaian. Ragam bahasa ini berkaitan dengan bidang kegiatan tertentu. Setiap bidang biasanya memiliki istilah atau kosakata khusus, misalnya bahasa dalam bidang ilmiah, jurnalistik, sastra, perdagangan, pendidikan, dan lain sebagainya. Setiap bidang biasanya memiliki istilah dan kosakata khusus berbeda dari bidang lainnya. Kemudian ada ragam bahasa berdasarkan tingkat keformalannya. Menurut ahli bahasa Martin Joss, ragam bahasa berdasarkan tingkat keformalannya dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah ragam beku, yaitu ragam bahasa yang sangat resmi dan biasanya digunakan dalam situasi yang sangat formal, seperti upacara kenegaraan atau dalam teks undang-undang. Yang kedua ada ragam resmi atau formal yang digunakan dalam pidato rapat resmi, ceramah, atau surat dinas. Yang ketiga ada ragam usaha yang biasanya digunakan dalam kegiatan diskusi atau kegiatan kerja. Yang keempat ada ragam santai yang digunakan dalam percakapan sehari-hari dengan teman. Dan yang terakhir ada ragam akrab, yaitu ragam bahasa yang digunakan dalam percakapan dengan orang yang sangat dekat seperti keluarga atau sahabat. Selain itu, ragam bahasa juga dapat dibedakan berdasarkan media atau sarana yang digunakan, yaitu ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis.
Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang disampaikan secara langsung melalui ucapan. Dalam ragam ini, pemahaman makna biasanya dibantu oleh intonasi suara, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Sedangkan ragam bahasa tulis adalah bahasa yang disampaikan melalui tulisan. Dalam bahasa tulis, kita harus lebih jelas dalam menyusun kalimat dan menggunakan ejaan serta tanda baca yang tepat karena tidak ada bantuan intonasi atau ekspresi. Yang terakhir, dalam penggunaan bahasa Indonesia, kita juga mengenal istilah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi komunikasi. Sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa seperti tata bahasa, ejaan, dan pemilihan kata. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki banyak variasi penggunaan yang dipengaruhi oleh penutur, situasi, bidang kegiatan, dan media yang digunakan. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Sekian penjelasan dari saya mengenai ragam bahasa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.